Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaah subuh rahimakumullah. Subuh hari ini kita masuk pada Ad-Darsus Samin, pelajaran yang ke-8 dari kajian kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman. Temanya adalah tentang mafasidus syirki wa adraruhu, tentang bahaya atau kerusakan baik pada individu, pada orang, atau pada majtama, komunitas masyarakat, ketika praktek-praktek syirik ini menyebar, marak dilakukan. Ada beberapa poin di sini, tapi yang paling penting di antaranya yang pertama adalah asyirku zulmun azimun. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Zalim itu maknanya kalau kezaliman itu marak di satu tempat atau dipraktekkan oleh seseorang, itu artinya keadilan itu jauh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil. Innallaha ya'murukum bil adli. Jadi syirik itu adalah bentuk ketidakadilan. Yang pertama, tidak adil terhadap kebenaran, tidak adil terhadap hakikat atau kebenaran. Yang kedua, tidak adil terhadap diri sendiri bagi orang yang melakukan itu. Kemudian yang ketiga, itu tidak adil kepada pihak yang lain. Ini kita jelaskan dulu. Dikatakan tidak adil pada kebenaran karena zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi memasang sesuatu bukan di tempatnya, atau menstatuskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contohnya sapi betina itu mestinya ya dimanfaatkan, dimanfaatkan untuk kebaikan manusia, ya dikembangbiakkan, berketurunan, atau diminum susunya, dimakan dagingnya. Itu kan begitu, mestinya begitu, tempatnya itu di situ. Tapi ini malah dijunjung tinggi, dijadikan Tuhan, distatuskan sebagai Tuhan, diminum, bahkan air kencingnya diminum, kotorannya ini kemudian diperebutkan untuk dijadikan sebagai azimat, atau dijadikan sebagai obat bagi penyakit. Ini kan namanya menzolimi atau tidak adil terhadap kebenaran. Karena apa? Itu tadi, memposisikan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Jadi barang siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia telah meletakkan ibadah itu bukan pada tempat yang benar, atau memberikan ibadah itu bukan kepada yang berhak. Makanya dikatakan bahwa syirik itu adalah bentuk ketidakadilan terhadap kebenaran. Yang kedua, menzalimi diri sendiri. Karena orang musyrik itu, orang yang mempraktekkan syirik itu telah menghinakan dirinya sendiri. Telah menghinakan dirinya sendiri dengan menghamba
kepada sesama makhluk yang derajatnya setara atau bahkan lebih rendah lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang merdeka dan mulia. Allah tundukkan segala sesuatu untuk kemaslahatan manusia. Lalu kemudian ini kok ada manusia yang merendahkan dirinya kepada sesama makhluk atau bahkan kepada yang lebih rendah. Artinya itu telah menghina harkat dan martabat dirinya sendiri. Makanya dikatakan dia itu zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, zalim kepada pihak yang lain. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu dengan sesuatu, katakanlah dengan sesama manusia atau dengan bintang-bintang, dengan matahari, siapapun yang dia statuskan sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah, maka artinya dia telah menzolimi makhluk itu. Kenapa? Karena dia telah memberikan kepadanya sesuatu yang bukan haknya, yaitu hak ibadah. Karena itu dalam surah Luqman ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innasyirka ladzulmun azim, bahwa syirik itu benar-benar tidak diragukan lagi adalah kezaliman atau bentuk ketidakadilan yang paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya daripada praktek syirik ini adalah masdarul khurafati wat tahayyuli wal auhami. Inilah sumber dari tahayyul, khurafat dan waham. Ini istilah-istilah. Khurafat itu jadi dulu itu konon ada orang Arab itu namanya khurafah, orang Arab tempo dulu. Dia ini pernah diculik oleh jin. Ceritanya dia. Kemudian dia cerita ini sampai 3 hari 3 malam, ceritanya tidak habis. Dan ceritanya ini aneh dan tidak masuk akal. Sehingga kemudian namanya itu dijadikan dijadikan istilah. Jadi kalau ada dongeng-dongeng, ada cerita yang bohong, itu disebut khurafat. Asli itu nama orang dulu itu. Jadi khurafat itu. Jadi khurafat ini apa? Khurafat ini kepercayaan atau keyakinan yang tidak berlandaskan dalil agama. Tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berlandaskan dalil agama maupun bukti ilmiah. Bahkan bertentangan dengan dalil agama, bertentangan dengan sains. Ya contoh ini banyak sekali. Kalau di tengah, apalagi di contoh ya, ini keyakinan paham tentang adanya penunggu atau ratu laut selatan, namanya Nyi Roro Kidul. Ini sudah. Kalau kita di kampung ini, di masyarakat Bugis, ada juga khurafat yang dulu zaman-zaman saya kecil itu ya sangat menyebar. Tapi sekarang ini sudah agak berkurang. Itu ada keyakinan atau ada kepercayaan, ya ada orang yang lahir dengan kembaran buaya. Jadi ada orang yang lahir diyakini lahir dengan kembaran, dan kembarannya ini bukan manusia. Kembarannya ini hidup di air. Katakanlah orang di sungai katanya, tapi ya buaya itu modelnya itu begitu. Ada yang ada keyakinannya bahwa kalau itu kemudian tidak diperlakukan dengan baik, maka bisa mempengaruhi nasibnya, itu bisa celaka, usahanya tidak sukses. Makanya kalau ada hajat-hajatnya itu sebelum dan setelah
itu selalu dibawakan sesajen. Ya, meskipun hanya beberapa butir telur, mau dibawa ke sungai itu dan lain-lain sebagainya. Ini contoh khurafat. Nah, jadi khurafat itu sekali lagi adalah kepercayaan atau keyakinan ya, yang tidak berlandaskan dalil agama maupun bukti ilmiah, bahkan bertentangan dengan dalil agama, bertentangan dengan sains. Ini banyak seperti itu. Nah, apalagi tahayul. Tahayul itu maknanya adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap benar padahal itu batil. Ya, dianggap benar padahal itu batil. Dianggap sakti padahal tidak ada hakikatnya. Ya, contohnya itu yakin kepada benda-benda tertentu bahwa ini punya kuasa untuk mengatur alam semesta atau menentukan mana baik mana buruk. Nah, contohnya keris umpama. Atau benda-benda yang dianggap pusaka, termasuk keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, namanya tatayur. Ya, yang paling sering itu mungkin keyakinan kalau menabrak kucing itu ya, menabrak kucing sampai mati. Itu kemudian kalau yang nabrak ini tidak menguburkannya baik-baik, maka nanti akan celaka. Ya. Atau mendengarkan suara burung tertentu, ini bisa membawa sial atau menjadi pertanda datangnya macam-macam. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini namanya tahayul. Ya, ada juga yang disebut dengan waham. Jadi waham itu kalau bahasa psikologi itu namanya delusi. Ini sebenarnya gangguan jiwa. Itu ketika seseorang itu merasa dirinya besar, merasa dirinya penting, merasa dirinya itu mendengarkan bisikan-bisikan. Ya, lalu kemudian dia mengklaim bahwa dia adalah nabi, dia adalah wali, padahal faktanya dia itu hanyalah orang biasa. Nah, dia mengklaim punya karomah, kemudian menyebarkan berbagai macam cerita dan lain sebagainya sampai banyak orang yang percaya dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya waham. Jadi kalau waham itu sifatnya personal. Ada orang yang badannya itu sehat, diperiksakan ke dokter itu tidak ada masalah, tapi dia merasa selalu sakit, ada penyakitnya. Nah, dia merasa seperti itu. Ini juga namanya waham. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini pasti akan mudah sekali kita dapatkan di tengah masyarakat yang katakanlah menjamur praktek-praktek kesyirikan di situ. Nah, kenapa demikian? Karena seseorang yang meyakini ya, adanya kekuatan yang lain, adanya otoritas lain selain Allah yang mengatur alam semesta ini, apakah rupanya itu bintang, planet, jin, makhluk-makhluk halus dan lain-lain sebagainya, itu pikirannya itu sangat mudah untuk menerima cerita-cerita, dongeng-dongeng, keyakinan-keyakinan seperti itu. Dan mudah sekali dia membenarkan ucapan-ucapan dusta tanpa mengklarifikasi, tanpa menggunakan akal sehatnya. Nah, jadi di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini pasti akan marak yang pertama praktek-praktek perdukunan, nah, kemudian ramalan-ramalan nasib, ilmu-ilmu pesugihan, ya macam-macam. Itu jelas ya sesuatu yang merusak mental individu, juga merusak kehidupan atau komunitas masyarakat itu. Nah, kemudian yang ketiga, syirik itu adalah sumber ketakutan, sumber ketidaktenangan hidup. Ya, jadi kalau kita itu sudah mendarah daging kepercayaan kepada berbagai macam kekuatan-kekuatan selain Allah yang kita yakini bisa mengatur semesta alam ini, maka hidup kita itu tidak akan pernah tenang lagi. Kita itu akan terus-menerus dihantui oleh rasa takut, rasa cemas dari berbagai macam faktor. Ya, kalau ada, apalagi kalau ada mau hajat ini, ada hajat kita, mau ada anak mau pengantin umpama dan lain sebagainya, sudah ya maka sibuklah kita ini
berbagai macam sesajen ini, ada yang punyanya ini, ada yang punyanya itu, ada yang, dan itu sumber ketidaktenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan itu. Ya. Ya, jadi janji Allah itu pasti benar adanya. Coba kita buka surah Ali Imran ayat 151. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanulki fi qulubil ladzina kafarur ru'bah bima asyraku billah." Ya. Kami, kata Allah, akan masukkan, ya, dalam hati orang-orang kafir itu apa? Apa yang kami masukkan? Ar-ru'bah, rasa takut, ketakutan, ketakutan terus-menerus, kecemasan yang tidak terhenti. Ya. Kenapa? Kenapa rasa takut itu kami masukkan? Bima asyraku billah. Ya, karena mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Malam yunazzil bihi sultana. Ya, dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan dalil tentang itu. Nah, jadi di sini jelas-jelas dikatakan bahwa kana sababu fi ilqa'ir ru'bi fi qulubihim, ya, isyrakahum billah, bahwa penyebab tumbuhnya atau mengakarnya ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar di dalam kehidupan mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, ya, asyirku muhanatun lil insaniyah. Nah, jadi praktek syirik itu adalah penghinaan, ya, merendahkan serendah-rendahnya terhadap kemuliaan manusia itu sendiri. Nah, kita perhatikan bahwa semua praktek-praktek macam-macam syirik itu ujung-ujungnya tidak lain dan tidak bukan adalah menghina dan merendahkan martabat manusia itu sendiri. Kenapa? Karena orang yang mempraktekkan syirik ini merendahkan dirinya kepada sesama makhluk, ya, mengekor kepada sesama makhluk, ya, menghamba kepada benda-benda, ya, yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri adalah ciptaan, ya, benda-benda yang tidak memiliki kuasa, ya, untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya bahkan terhadap dirinya sendiri. Wala mautan wala hayatan wala nusyura, ya, benda-benda atau makhluk-makhluk yang tidak kuasa atau tidak punya otoritas terhadap hidup dan mati. Bahkan mereka sendiri itu hidup karena dihidupkan. Ada orang yang mati mereka tidak bisa hidupkan, bahkan kemudian mereka sendiri mati. Nah, itu kenapa kita harus merendahkan diri kepada sesama makhluk seperti itu? Artinya kita menghinakan harkat kehormatan yang Allah sematkan kita sejak lahir. Walaqad karramna bani Adam. Ya, fal insan allazi karramahu Allah taala wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yuhinu karamatahu. Jadi manusia ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kemuliaan dan Allah tundukkan baginya semua yang di langit dan yang di bumi, itu sungguh telah merendahkan kehormatannya, ya, menghancurkan derajatnya sendiri serendah-rendahnya, ketika kemudian dia tunduk bahkan bersujud terhadap unsur-unsur alam semesta yang Allah telah tundukkan kepada dirinya. Nah, coba kita dengarkan surah Al-Hajj ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah." Siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas samai, maka seolah-olah, ini ilustrasinya, ini gambarannya, seolah-olah ia itu jatuh dari langit, ya, jatuh dari langit, fatahtafuhu thayru, lalu kemudian dia berharap diselamatkan atau disambar oleh seekor burung, au tahwi bihir rihu fi makanin sahiqin, atau diterbangkan oleh angin di tempat yang jauh. Coba kita bayangkan,
Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, seorang pilot pesawat ya, menerbangkan pesawat di ketinggian yang aman. Nah, ini seperti orang, ilustrasi bagi orang yang beriman, orang yang mengesahkan Allah itu berada di tempat yang tinggi ya, seperti seorang pilot yang menerbangkan pesawat di ketinggian yang aman. Lalu kemudian tiba-tiba dia memutuskan untuk terjun bebas dari pesawat itu tanpa parasut. Kenapa dia terjun bebas? Karena percaya bahwa ada kekuatan lain di bawah yang akan menangkapnya, yang akan menyelamatkannya. Jadi dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tinggalkan ketinggian itu, lalu kemudian memilih untuk terjun bebas. Karena percaya bahwa nanti ada burung yang akan menyelamatkannya. Kira-kira bisakah seekor burung ini kemudian menyelamatkan seseorang yang terjatuh dari ketinggian? Nah, Allah katakan dalam surah Al-Hajj lanjutan, dha'ufat thalibu wal matlub. Aduh, ini kok aneh sekali. Sesama lemah ya, sesama orang, sesama makhluk yang lemah, yang meminta lemah, yang diminta juga lemah. Nah, itu dikatakan bahwa fatakhattafahut thair, lalu berharap untuk diselamatkan oleh seekor burung. Bagaimana bisa seekor burung kemudian menyelamatkan manusia yang terjatuh dari ketinggian itu? Nah, itu ilustrasi yang sangat dalam. Ya, bagaimana manusia itu ketika kemudian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak ibadahnya Allah itu diberikan kepada makhluk yang lain, apakah setara dengan dia atau derajatnya lebih rendah daripada dia, maka sesungguhnya dia telah menghinakan martabat kemanusiaannya sendiri. Ya, itu mungkin beberapa poin yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Masih ada dua poin lagi tentang bahaya atau kerusakan ya yang disebabkan oleh praktek-praktek syirik ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.